selamat sore teman-teman rekan pemuda dimanapun kalian berada. Senang sekali malam minggu ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah gerakan pemuda. Tapi sebelumnya mari kita menyanyikan mars kebanggaan kita, mars gerakan pemuda. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Mari teman-teman kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya bersatu atas kita. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 288 baitnya yang pertama dan kedua. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Haleluya, haleluya, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Haleluya, haleluya, yang setianya ajaib. Masih bangkit berdiri, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mempertemukan kami malam hari ini dalam ibadah gerakan pemuda walaupun masih secara daring ya Bapa. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir, belum dapat bergabung, semoga dapat segera bergabung dalam online streaming dari gerakan pemuda ini ya Bapa. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, kiranya Kau berkati, Kau siapkan hati kami ya Bapa, Kau berkati setiap yang bertugas. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, amin. Mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 33, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 33 ayat 1-9. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan,
biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Teman-teman bisa kembali duduk. Mari kita pujikan kembali pujian dari Kidung Jumaat 18, bait yang pertama sampai yang kedua, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bait yang kedua. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sobat muda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca Alkitab, merenungkan dan memahaminya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kalau di sore hari ini kami boleh berkumpul kembali di sekitar firman Tuhan. Ada banyak hal yang kami lakukan sebagai anak-anak muda yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Dan saatnya kami akan membaca, merenungkan sebagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus boleh menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami semua boleh mengerti akan kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca dan kami renungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon kepada Allah Bapa di surga. Amin. Sobat muda, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Kisah Para Rasul 24 ayat 1 sampai dengan 21. Kisah Para Rasul 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-21, panjang memang ya. Namun saya akan membacakan satu ayat saja. Pada ayat yang ke-18. Yang menyatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat sore. Lama ya tidak berjumpa dengan saya dengan kondisi pandemi COVID-19. Karena ya kita semua sudah tahu, pasti semua mengalami. Namun saya sangat bahagia kalau pada sore hari ini dapat melayani pemuda-pemuda yang memang benar-benar merindukan akan firman Tuhan. Nah, sobat muda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang baik banyak godaannya. Menjadi orang benar banyak musuhnya. Tetapi sobat muda, orang baik dan benar selalu dikasihi Tuhan. Walaupun di dalamnya pasti banyak batu-batu kerikil yang tajam. Masing-masing kita kalau berbuat baik, banyak pengalaman ya. Kendalanya itu banyak. Di sekitar tugas pekerjaan, perkuliahan, sekolah, atau juga di tengah-tengah keluarga. Banyak tantangan untuk kita bisa berbuat baik. Nah, kalau kita baca keseluruhan dari ayat 1 sampai 21, bacaan kita sore hari ini berbicara tentang pelayanan Rasul Paulus. Di dalam memperjuangkan kebenaran firman Tuhan. Waktu itu Rasul Paulus posisinya sedang menderita. Ditahan, dipenjara. Bukan karena Paulus berbuat jahat. Justru Rasul Paulus sedang giat-giatnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya dia ditangkap. Dihadapkan kepada penguasa. Dihujat. Justru karena hasutan dari orang-orang Yahudi yang datang dari Asia. Kenapa Paulus dipenjara? Dia dituduh sebagai penyesat ajaran Taurat. Oleh karenanya mereka meminta untuk Paulus dihukum mati demi kesejahteraan bersama. Itu permintaan dari orang-orang yang tidak senang dengan Paulus. Sahabat muda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini seringkali kita menyaksikan bahwa yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Banyak sekali itu. Namun apakah kalau kita kembali ke bacaan kita, apakah Paulus berdiam diri? Dia di penjara? Tidak. Dia tidak berdiam diri. Dalam pasal yang ke-21 ayat 30, justru Paulus minta izin untuk berbicara, untuk membela. Menyampaikan bagaimana dia sampai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang memilih untuk menyampaikan kebenaran. Bahkan melalui keponakan perempuannya berusaha untuk membela Paulus. Namun berhasilkah mereka?
Namanya kalau sudah kamu harus mati. Kamu harus dipenjara. Ya kita ingat ya, peristiwa tahun berapa itu? 17 atau berapa ya tuh? Sehingga harus masuk penjara. Sudah saya katakan tadi, begitulah dunia. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Kenapa bisa demikian? Mungkin karena tekanan. Tekanan dari orang banyak. Harus masuk penjara, harus dihukum, harus mati. Atau karena pencitraan dan sebagainya. Tetapi dalam ayat 16 mengatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ayat 16 ini menjadi nats kita pada sore hari ini, menunjukkan bahwa pertentangan antara pelaku kejahatan dan pelaku kebenaran. Pelaku kejahatan seringkali mengklaim dirinya, mengklaim pikirannya adalah yang paling benar, alias mengatakan orang lain yang salah. Nah, ayat 16 ini dapat menjadi panduan bagi kita, secara khusus bagi kaum muda yang adalah anak-anak Tuhan, saat berhadapan dengan model pelaku kejahatan. Kita harus berusaha hidup dalam hati nurani yang murni, agar tidak terkontaminasi dan terpengaruh dengan virus-virus kejahatan. Banyak ya yang mempengaruhi kita dalam pergaulan. Biasanya apa kalau anak-anak pemuda itu? Pacar ya. Biasanya pacar ya. Sudahlah. Yang penting kan kita cinta. Makan tuh cinta. Tapi meninggalkan Tuhan Yesus. Kapan kita berbuat baik? Kalau terus demikian. Nah, kita harus tetap berlaku baik dan benar sesuai dengan perintah Tuhan. Dan menurut hukum yang berlaku. Sobat muda, ingat, dalam kita akan berbuat baik, kendalanya banyak. Yang paling berat adalah kendala dari diri kita sendiri. Misalkan, yang sudah bekerja, inginnya cepat, banyak uang, inginnya cepat kaya, apa yang dilakukan? Bisa saja memakai uang perusahaan, uang yang bukan milik kita. Kalau orang-orang atas sana mengatakan korupsi ya. Nah, hati-hati dengan uang. Dapat menjerumuskan kita. Akhirnya kita tidak mampu berbuat baik dan benar. Hanya karena uang, hanya karena ingin kaya. Di tengah-tengah keluarga. Banyak hal. Ingin, aduh Pak, beli mobil gitu loh Pak. Aku pengen kalau ke gereja itu beli mobil, pakai mobil. Terus aku ngedate dengan teman dekatku juga pakai mobil.
Akhirnya orang tuanya juga gelisah. Karena tekanan dari si anak, orang tua juga dapat terjerumus. Dan sebetulnya siapa yang berbuat tidak baik? Ya anaknya ini. Tapi orang tuanya terpengaruh karena tekanan itu. Nah, bagaimana kita sebagai pemuda dapat mempengaruhi hal-hal yang baik menjadi semakin baik, dapat menjadi terang dan garam. Jangan keluar dulu, di tengah keluarga aja dulu. Itu penting. Kalau di keluarga itu sudah mampu menjadi terang dan garam, dan keluarga itu dapat berbuat baik, pasti keluarnya pun juga akan berbuat baik. Peran siapa? Roh Kudus. Jadi kita harus ingat bahwa di dalam segala sesuatu, kalau kita ingin berbuat sesuatu, berdoalah, mohon pimpinan Roh Kudus. Ingat bahwa orang yang berbuat baik dan benar akan dikasihi Tuhan Yesus dan sesama. Orang yang berbuat baik pasti dikasih sesama, terlebih dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, melalui renungan firman pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita kaum muda ini dapat berbuat baik, memperbaiki diri dimanapun kita berada. Secara khusus di tengah-tengah keluarga. Kalau kita sebagai anak sulung, ya jadilah contoh. Dapat berbuat baik. Jadi contoh buat adik-adiknya. Nah, kalau ayah ibuku enggak bisa berbuat baik, setiap hari berkelahi aja dengan tetangga, ya kalian yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarga itu. Gumulilah. Jangan terus gini. Pa, ma, duduk. Ya ini nggak etis ya, karena orang tua. Caranya, kita sudah dewasa, tahu cara bagaimana menghormati orang tua dan meluruskan sesuatu yang tidak lurus dengan cara bijaksana. Saya yakin dan percaya, kaum muda mampu untuk dapat berbuat baik. Selamat berbuat baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai jawaban atas firman Tuhan, kita akan angkat pujian dari Gita Bhakti 69, bait yang ke-1. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu
diriku melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mari kita bersyukur kepada Tuhan melalui doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah membuka hati dan pikiran kami masing-masing, untuk kami lebih berbuat baik. Untuk kami mampu berbuat baik kepada siapapun. Sehingga kami semua patut disebut sebagai anak-anak Allah. Oleh karenanya Tuhan, pimpinlah kami, tuntunlah kami, di dalam kami melakukan dan menjalani firman Tuhan. Karena tanpa pimpinan dan tuntunan Tuhan, kami ini tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh karenanya Tuhan, kami tetap merindukan akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi sobat-sobat muda yang masih sekolah, kuliah, atau juga yang sudah bekerja. Di dalam menjalani firman Tuhan untuk berbuat baik, baik itu di sekolah, di perkuliahan ataupun di pekerjaan, ada banyak hal yang membuat kami untuk terpengaruh hal-hal yang tidak baik. Namun kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau sampai detik ini kami dimampukan untuk berbuat baik dimanapun kami berada. Secara khusus di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan akan orang tua kami masing-masing. Dalam tugas pekerjaan, dalam kesehariannya, biarlah Tuhan mengawali dan mendahului setiap langkah hidup orang tua kami. Sehingga orang tua kami pun dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh keluarga. Sehingga keluarga kami juga adalah keluarga yang senantiasa berkenan di hadirat Tuhan dan senantiasa diberkati oleh-Mu. Bagi bangsa dan negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini, dengan segala permasalahan yang ada di dalamnya, Tuhan, biarlah Engkau berperan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami, melalui para pemimpin yang sudah Engkau pilih, dari presiden, wakil presiden, kabinet yang ada, wakil-wakil rakyat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pakailah mereka, rahmatilah mereka dengan rahmat-Mu. Sehingga di dalam menjalani tugas, tanggung jawab yang sudah Engkau percayakan dalam kehidupan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, mereka juga melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun berjalan ini sudah mulai sedikit demi sedikit sudah mulai berangsur hilang, teratasi. Itu juga karena kasih-Mu melalui para pemimpin yang sudah berusaha dan berupaya untuk
pencegahan COVID-19 ini. Bagi teman-teman yang tidak hadir, Tuhan juga akan membuka hati dan pikiran mereka, mengetuk hati mereka, bahwa sebagai kaum muda, ada satu hal yang harus mereka lakukan, yaitu bersekutu, beribadah, dan menyembah kepada Tuhan lewat gerakan pemuda. Terima kasih Tuhan. Program gerakan pemuda, Tuhan juga akan memberkati. Apa yang sudah dituangkan, Tuhan memberkati. Dan Tuhan juga akan melancarkan dengan apa yang mereka programkan. Kami yakin dan percaya. Kalau ada niatan baik, niatan yang benar, Tuhan berkenan memberkatinya. Ibadah sepekan dan juga pelayan ibadah gerakan pemuda, mari Tuhan, Engkau juga campur tangan di tengah-tengah segala sesuatu yang ada di dalam gerakan pemuda. Secara khusus bagi gerakan pemuda GPIB Pelangi Kasih Lawang, Engkau juga akan menuntun mereka. Engkau juga senantiasa mengumpulkan untuk berhimpun bersama-sama, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, banyak hal yang ingin kami naikkan kepadamu. Dengan segala keterbatasan kami, biarlah Tuhan berkenan mendengar, menjawab akan doa-doa kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Karena semuanya hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kini tiba saatnya kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayatnya yang ke-36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati teman-teman dan persembahan saudara. Mari kita pujikan dari Kidung Jumaat 403, bait yang pertama dan ketiga, Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat
dan berkat kan tercurah. Kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabdamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari teman-teman kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang tiba saatnya untuk kami memberikan kembali apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga apa yang kami berikan ini dapat berguna bagi gereja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Sobat muda, sebagai amanat pengutusan, sekali lagi saya baca, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ialah, sobat muda juga dapat hidup di dalam kebaikan dan kebenaran. Marilah kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita menerima berkat. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai keluarga di tempat ini, dan kita sekalian. Amin, amin,
Yesus, terima kasih.